Hai teman-teman, selamat datang di channel Sacing. Aku akan review sekaligus merangkum alur cerita sebuah film dari negara Amerika yang berjudul Fun's Games yang telah diterbitkan pada tahun 2007 lalu. Film ini dibintangi oleh Bradley Corbett sebagai Peter, Michael Fitz sebagai Paul, Naomi Watts sebagai Anne, Tim Ruth sebagai George, dan David Gethert sebagai Georgie. Film yang disutradarai oleh Michael Haneke dan bergenre drama sekaligus bernuansa horor ini memiliki penilaian bagus di Internet Movie Database yang lumayan cukup baik, yaitu 6,5. Film ini dibuat dengan menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar 15 juta dolar Amerika jika dirupiahkan setara dengan 212.925 juta rupiah. Film ini mengisahkan satu keluarga bahagia melakukan perjalanan untuk berlibur dan singgah di sebuah rumah tempat peristirahatan sementaranya, dan mereka menjadi sasaran empuk dua orang pria muda yang merupakan pembunuh berantai. Film ini pada durasi fullnya sekitar 111 menit dan dibikin greget orang yang melihatnya. Dan film ini juga mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 pada 5 nominasi. Kalian pasti penasaran dengan kisahnya, yuk kita simak alur cerita singkatnya. Di atas jalan yang di kanan kirinya terdapat banyak pepohonan dan pemandangan yang sangat lumayan indah membuat mata kita terfokus pada beberapa kendaraan yang melintas. Di antara kendaraan itu terlihat sebuah mobil yang membawa sebuah perahu kecil dan perlengkapan lainnya untuk berlibur. Dalam mobil tersebut terlihat satu keluarga yang sangat bahagia, sepasang suami istri bernama Tuan George dan Nyonya Anne, beserta satu orang anak laki-lakinya bernama Georgie. Dan mereka juga membawa seekor binatang peliharaannya pada bagian bagasi paling belakang dalam mobil tersebut yang bernama Lucky. Mereka semua dari kota hendak berlibur ke sebuah danau. Perjalanan berkendara yang cukup jauh pun mereka tempuh sambil ditemani dengan irama musiknya, hingga tak terasa mereka pun hampir tiba di tempat yang mereka tuju dan melihat dua teman keluarga mereka bernama Fred dan Evie yang sedang berdiri di halaman sebuah rumahnya bersama dua orang anak muda yang tak mereka kenali. Mereka berhenti sejenak sekaligus menyapanya dan mengundang mereka untuk makan malam bersama di rumahnya. Namun mereka merasa ada keanehan yang terjadi pada keluarga Fred yang dirasa tidak seperti biasanya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali yang sudah tak jauh lagi dari tempat keluarga Fred itu, hingga mereka pun tiba di rumah sementaranya yang merupakan sebuah peristirahatannya selama berlibur panjang. Pintu gerbang rumah pun dibuka dengan remote otomatisnya dan mobil pun langsung masuk. Kemudian mereka semua turun hendak masuk dengan didahului oleh binatang peliharaannya yang bernama Lucky. Lucky pintar pun langsung menuju ke atas dengan menaiki anak tangga untuk menyalakan lampu rumah yang sebagai rumah peristirahatannya itu. Tuan Josh beserta anak istrinya pun meletakkan semua barang yang dibawanya serta merapikan perlengkapan lainnya agar bisa segera beristirahat dari rasa lelah selama perjalanan panjangnya. Namun istirahat pun belum sempat karena Fred yang merupakan teman keluarganya datang mengunjungi rumahnya bersama seorang pria muda. Tuan Josh bersama anaknya bernama George disusul Anne, istrinya pun menyambut kedatangan mereka. Percakapan pun terjadi dan Fred mengenalkan seorang pria muda yang bersamanya itu. Pria muda tersebut bernama Paul. Mereka pun bersalaman, lalu Tuan Josh bersama anaknya langsung menuju ke pinggir danau untuk menyiapkan perahu kecilnya. Fred dan Paul pun ikut membantunya dalam memasangkan perlengkapan perahu kecil tersebut. Kemudian Anne, istrinya George, langsung menuju ke dapur untuk menyiapkan makan malamnya nanti sambil menelepon kerabat berada di kota nama Robert yang sedang dalam perjalanan untuk mampir ke rumahnya. Ketika Anne sedang di dapur, datanglah Georgie anaknya meminta sebuah pisau, disuruh Georgie ayahnya untuk keperluan perahunya. Ketika Georgie hendak keluar, tiba-tiba dikejutkan dengan berdirinya pria muda di depan pintu rumahnya. Sang anak pun bergegas menemui ibunya kembali yang sedang berada di dapur itu. Dia memberitahukan pada ibunya bahwa ada seseorang yang datang. Kemudian Anne melihatnya. Dia merasa aneh melihat gelagat pemuda yang baru dikenalnya itu. Lalu si pemuda tersebut meminta untuk membuka pintunya dan ia pun memperkenalkan diri bernama Peter, sekaligus menjelaskan bahwa dirinya telah melihat sebelumnya di depan halaman rumah saat temannya yang bernama Paul bersama Fred menemui George. Kemudian Anne mempersilahkan Peter masuk. Anne pun bertanya apa keperluannya datang ke rumahnya itu, dan Peter menjelaskan kedatangannya untuk meminta beberapa telur padanya atas perintah Evie, istrinya Fred yang rumahnya tak jauh dari situ. Dan Anne pun dengan senang hati memberikan beberapa telur padanya dan Peter pun langsung pergi pamit. Namun tak lama kemudian Anne mendengar suara seperti sesuatu yang terjatuh pada pintu rumahnya. Anne pun melihat ke depan dan telur yang diberikan pada Peter itu pecah sehingga lantai pun kotor.
Kemudian Peter meminta maaf atas kecerobohannya itu, lalu Anne membersihkan lantai rumahnya itu. Mereka berdua pun kembali ke dapur. Di sana Peter sengaja menjatuhkan HP milik Anne ke sebuah wastafel basah yang menyebabkan HP Anne rusak. Anne pun mulai merasa keanehan terhadap gelagat Peter yang dirasa tak wajar itu. Lalu Anne berikan lagi telur padanya sebagai gantinya dan Peter pun pergi. Selang beberapa saat kemudian terdengar Lucky menggonggong keras. Anne pun melihatnya kembali terkait apa yang terjadi di depan rumah. Di sana terlihat Peter bersama pria muda bernama Paul tadi yang sudah berada di dalam rumahnya. Tanpa menghiraukan kedua pria itu pun Anne langsung menyuruh pergi binatang peliharaannya itu. Dan Anne pun meminta maaf pada kedua pria muda itu atas perilaku binatang peliharaannya. Dan percakapan kecil pun berlangsung. Paul melihat satu set perlengkapan golf milik Anne. Ia pun meminta izin untuk mencoba di halaman rumah. Namun, di pinggir danau ketika Tuan Josh bersama anaknya sedang membetulkan perahunya, tiba-tiba dia mendengar suara gonggongan Lucky berkali-kali yang tak biasanya sampai suara Lucky pun berhenti. Tuan Josh dan anaknya pun merasakan keanehan. Atas keanehan itu, lalu Anne penasaran terkait suara Lucky yang terus-menerus menggonggong yang tiba-tiba terhenti. Anne pun melihat keluar rumah, ia melihat Paul sendiri di sana yang sedang memainkan tongkat golfnya. Lalu Anne dan Paul masuk ke rumah kembali. Anne merasakan sesuatu yang sangat aneh pada gelagat Peter dan Paul, dan Anne merasa kesal pada perilaku mereka. Lalu Anne meminta Paul dan Peter kembali ke rumahnya. Karena Paul dan Peter tak kunjung pergi, Anne pun memaksa mereka dengan nada agak tinggi untuk mengusirnya. Paul dan Peter mulai terlihat tidak sopan pada Anne. Percakapan pun mulai memanas. Lalu datanglah Josh bersama anaknya dan bertanya terkait apa yang sedang terjadi. Paul menjelaskan bahwa itu hanya masalah kecil terkait telur yang pecah. Kemudian Anne meminta pada suaminya untuk menyuruh mereka pergi dari rumahnya. Kemudian Anne pun masuk ke kamar. Namun mereka tetap tak kunjung pergi dan malah meminta lagi telur pada George. George tak memberikannya, ia mengusir mereka berdua dengan paksa dan karena mereka berdua tak kunjung pergi, George pun menampar wajah Paul. Hingga terjadilah pertengkaran di sana. Peter pun mengambil tongkat golf milik Josh dan memukul Josh hingga tulang lututnya patah. Anne pun terkejut melihat suaminya terbaring di lantai. Anne pun merasakan ketakutan terhadap Paul dan Peter yang terlihat aneh itu. Josh meminta Anne untuk segera menghubungi polisi. Anne pun memberitahukan pada Josh bahwa HP-nya rusak karena mereka menjatuhkannya ke dalam wastafel. Lalu Paul dan Peter mengancam Josh dan keluarganya agar tidak berbuat macam-macam jika tidak ingin bernasib malang seperti Lucky, binatang peliharaan keluarga mereka. Kemudian Anne bertanya di mana Lucky binatang peliharaannya itu dan Paul pun memulai permainan. Agar Anne mencari Lucky di halaman rumah dengan kata-kata yang Paul ucapkan dalam permainan tersebut. Anne pun mengerti dan memecahkan permainan yang Paul berikan hingga Anne berhasil menemukan Lucky di sebuah bagasi mobil miliknya. Anne pun kaget, Lucky binatang peliharaan kesayangannya itu telah mati dan Anne pun merasa sangat ketakutan atas perbuatan sosok Paul dan Peter itu. Ketika Anne sedang larut dalam ketakutan terhadap sosok dua pria muda yang aneh itu, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari sebuah danau. Lalu Anne pun pergi melihatnya ke sana dengan diikuti Paul dari belakang. Dan terlihat Robert bersama Betsy dan satu orang temannya yang datang. Angin segar dan rasa sedikit tenang dalam hati Anne pun mulai terasa. Mereka pun bersalaman dan Robert bertanya pada Anne terkait siapa pria muda yang berdiri di sampingnya. Karena Anne merasa takut pada Paul, ia tidak memberitahukan pada Robert mengenai kejadian yang telah dilakukan Paul bersama Peter terhadap keluarganya itu. Anne pun memperkenalkan Paul pada Robert bahwa Paul adalah teman suaminya. Lalu Anne mengajaknya untuk masuk ke rumahnya. Namun sayangnya Robert bersama Betsy dan satu orang temannya itu tidak mau mampir ke rumahnya karena mereka akan berjalan-jalan dengan perahunya untuk berkeliling menikmati pemandangan yang sangat indah di sana. Mereka pun pergi hingga hati Anne merasa gelisah dan takut terkait apa yang akan terjadi pada keluarganya yang akan diperbuat oleh Paul bersama Peter. Kemudian Anne masuk kembali ke rumahnya dan membantu George untuk berbaring di sebuah sofa. Sedangkan Georgie anaknya merasa syok melihat kejadian itu. Ketika Anne akan memberikan obat penahan rasa sakit pada George, lalu Paul dan Peter pun malah memperparah rasa sakit di kaki George dengan beberapa kali menendangnya. Peter dan Paul pun menyakiti Anne beserta Georgie yang masih kecil itu. Mereka berdua mengikat George dan Anne. Lalu George memohon agar sangat pada mereka berdua agar segera pergi meninggalkannya. Kata-kata cemoohan Paul dan Peter terhadap keluarga itu pun berlangsung lama. Percakapan dan perbincangan yang sangat aneh antara Paul dan Peter pun berlangsung sehingga menyebabkan ketakutan yang sangat dalam di hati George dan Anne. Kedua pria muda aneh itu pun melakukan hal yang tak diharapkan oleh George dan keluarganya. Kedua pria itu meminta George untuk menyuruh istrinya agar bersedia membuka semua pakaiannya dengan sebuah ancaman. Penyiksaan dan pukulan yang dilakukan pria muda terhadap Anne dan George sekaligus Georgie kecil itu pun terus-menerus dilakukan. Rasa sakit siksaan pun memaksa mereka untuk menuruti perintah kedua pria muda aneh itu hingga menyebabkan George terpaksa meminta Anne untuk melepaskan semua pakaiannya.
George menunduk tak mampu melihatnya dan mereka menutup kepala Georgie, anaknya yang masih kecil itu. Dengan berat hati, Anne pun membuka pakaian yang menutupi semua tubuhnya, hingga mereka berdua melihat keindahan yang sangat luar biasa itu yang hanya dimiliki oleh setiap wanita, termasuk aku. Hai. Ketika Paul dan Peter sedang lengah, sang anak bernama Georgie kecil yang tak tahan dengan penganiayaan terhadap ayah dan ibunya itu, ia mengamuk dan berusaha untuk melarikan diri dari kedua pria muda. Georgie lari naik ke lantai 2 rumahnya dan turun dari tangga luar samping rumah. Georgie berusaha lari dari mereka hingga sampai di sebuah halaman rumah milik Prid, teman ayahnya yang tak jauh dari rumahnya. Pria aneh yang bernama Paul pun mengejar Georgie, lalu Georgie masuk ke rumah Prid dan bersembunyi di sana. Ia naik ke lantai 2 rumah Prid, dan dengan kagetnya ia melihat Prid bersama istrinya Epi telah tewas. Meski masih kecil, Georgie bisa mencurigai bahwa keluarganya Prid juga telah mati karena dibunuh oleh dua pria muda aneh itu. Georgie pun semakin takut dan panik. Ia melihat sebuah senapan angin di lantai, yang ia duga bahwa senapan tersebut milik Paul dan Peter yang telah digunakannya untuk membunuh Prid. Ia pun mengambil senapan tersebut untuk melindungi diri dari kejaran Paul. Ia pun lari dan bersembunyi ke dalam ruangan lain di dalam rumah itu. Tak lama kemudian, pria aneh itu pun menemukan Georgie dan membawanya kembali ke rumah Anne dan menyiksanya. Georgie memberitahukan pada Anne dan Josh yang telah diikat itu bahwa mereka juga telah membunuh Prid dan istrinya. Sehingga Anne dan Josh pun meyakini bahwa pria muda yang bernama Paul dan Peter di depan matanya itu ialah merupakan seorang psikopat, sang pembunuh berantai. Paul dan Peter pun tertawa kecil dan merasa senang atas perilaku yang mereka anggap sebagai permainan itu. Paul pergi ke dapur untuk mengambil makanan dan Peter mengawasi mereka di ruangan tengah. Saat bersamaan ketika Paul sedang di dapur mencari makanan, terjadi suara tembakan di ruangan rumah. Lalu ia melihat bahwa Peter telah menembak Georgie. Paul pun sedikit memarahi Peter, temannya itu, karena permainan masih panjang dan dirasa masih terlalu dini untuk diakhiri. Peter menjelaskan pada Paul bahwa ia membunuh Georgie karena telah berusaha kabur lagi. Lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah itu. Anne dan Josh pun merasa sangat sedih, lemas, tak berdaya. Mereka tak kuasa menahan sakit serta tangis atas dibunuhnya Georgie, anak kesayangan mereka. Lalu Anne berusaha berdiri untuk pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau untuk melepaskan tali yang mengikat tangan dan kaki dirinya dan juga suaminya. Kemudian Anne membantu Josh untuk berdiri dan mereka menuju ke sebuah dapur. Di sana Anne berusaha mengeringkan HP-nya yang sempat dijatuhkan ke dalam wastafel oleh si penjahat. Anne dan Josh mencoba untuk menghubungi polisi, namun sayangnya HP-nya tak berfungsi. Lalu Josh meminta Anne agar segera pergi untuk mencari bantuan karena dikhawatirkan para psikopat datang kembali ke rumahnya. Lalu dengan berat hati Anne pun berpamitan pada Josh, suaminya. Ia pun langsung pergi meninggalkan rumahnya melalui jalan belakang karena gerbang depan pagar rumahnya telah dikunci mereka. Ia pun pergi sangat jauh dari rumahnya mengikuti alur jalan sunyi yang penuh dengan pepohonan di setiap pinggir ruas jalan. Sepanjang pelariannya Anne tak melihat satupun kendaraan yang melintas. Perjalanan pun dirasa Anne sudah sangat melelahkan. Anne yang sudah hampir sehari semalam tak makan pun hampir pingsan dan merasa pusing kepala. Dan tiba-tiba mata Anne pun melihat sebuah mobil yang menuju ke arahnya. Karena Anne takut kalau mobil tersebut merupakan milik Paul dan Peter, sang pembunuh, ia pun bersembunyi di belakang pohon. Dan ternyata mobil tersebut lewat dengan cepat, bukan merupakan mobil milik mereka yang Anne takuti. Lalu Anne berusaha berteriak meminta tolong pada orang yang ada di dalam mobil tersebut. Namun sayangnya mobil itu malah pergi semakin cepat karena merasa takut melihat sosok wanita berdiri di jalan pada tengah malam. Anne pun menyesalinya karena telah bersembunyi dari kendaraan satu-satunya yang melintas ke jalan itu. Sehingga ia berharap semoga ada kendaraan lagi yang melintas. Anne pun terus berjalan sampai sangat jauh hingga ia melihat sebuah mobil lagi yang sepertinya hendak menuju ke arahnya. Kali ini Anne tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta tolong pada orang yang berada di dalam mobil itu. Mobil pun semakin dekat dan ternyata orang yang ada di dalam tersebut ialah merupakan sosok Paul dan Peter, si pembunuh. Lalu mereka pun menangkap Anne serta mengikatnya kembali. Sedangkan di rumah, George sedang bersedih meratapi kemalangan nasib hidup keluarganya. Ia mencoba mengeringkan HP yang sudah rusak itu untuk menghubungi polisi. Ketika Josh sedang menutupi mayat Georgie, anaknya yang telah dibunuh itu, tiba-tiba Josh melihat sebuah bola golf yang bergerak dan ternyata Paul dan Peter datang dengan membawa Anne, istrinya, yang sambil diikat. Kemudian kedua pria muda itu menyiksa kembali Anne dan Josh serta mengikatnya lagi untuk memulai kembali sebuah permainan baru. Namun Paul melihat sebuah HP yang sedang menyala seperti sedang memanggil bantuan. Dan karena waktu sudah akan menjelang pagi, kemudian mereka berdua pun segera mengakhiri permainannya dengan membunuh Josh, suami Anne. Malam pun berlalu dan pada pagi harinya Paul dan Peter membawa Anne ke sebuah perahu dengan posisi masih terikat.
Mereka menjalankan perahu itu sampai ke tengah danau. Di perahu itu An melihat sebuah pisau yang terselip dan mencoba mengambilnya. Namun sayangnya Peter melihat An yang telah mengambil pisau itu. Dan akhirnya Paul menjatuhkan An di tengah danau tersebut hingga An pun tewas. Kemudian pria muda itu pun melanjutkan perjalanannya lagi sampai singgah di sebuah rumah. Rumah tersebut merupakan milik Betsy, teman wanitanya Robert yang tempo hari bertemu An di pinggir danau bersama pria itu. Peter menunggu di atas perahu sedangkan Paul turun dan berjalan untuk masuk ke rumah tersebut. Paul mengetok pintu dan memanggil pemilik rumah tersebut dan sang pemilik rumah pun membuka pintunya. Ia merasa heran atas kedatangan pria muda yang tadi kenalinya itu. Kemudian Paul menjelaskan bahwa ia telah pernah bertemu dengannya di pinggir danau saat bersama dengan Anne. Kemudian pemilik rumah tersebut mengingatnya. Lalu pria itu pun dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan sebelumnya pada Anne. Dia menjelaskan bahwa dirinya telah disuruh Anne untuk meminta beberapa telur untuk keperluan Anne di rumahnya yang dikunjungi banyak tamu. Lalu pemilik rumah tersebut pun ke dapur untuk mengambil telur yang dipinta pria itu. Dan ternyata dua pria muda tersebut merupakan seorang pembunuh berantai alias psikopat. Selesai. Jika teman-teman suka, silahkan subscribe channel Searching ini. Dan jangan lupa like dan share juga ya videonya. Sekian dulu ya, nantikan video lainnya yang akan aku upload. Dah.